saiki kahanan wis beda kuwi akeh guru kang uripe mulya akeh motor mobil kabeh sarwana omah gede jane anusan juta aja gelo Isi-isi ya. Anggota BPD KKRPND ORW aja Bapak Ibu aja gelo dadi guru dadi guru aja gelo dadi guru dadi guru sekarang bawahnya mati esok ya mati esok tekan akhirate Bapak Ibu guru akeh bandarane sakang benua ada sokame insyaallah dadi pemikane aja gelo Bapak Ibu aja gelo
Ada di nomor berapa Bapak Ibu? Baik, akan saya pilih seberang barat. Seberang barat. Seberang barat. Oke, Rizky mau sing tengah wingi ya? Hai guri dewek. Sing putri ngarepe Mas Imam. Ngarepe Mas Imam asmane siapa Mas Rizky? Emma Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emaliawati Yuliani dari SD Negeri 1 UMJ. Ya, ada di nomor berapa posisi Anda sekarang di tengah rangkaian latihan ini? Nomor 3 Pak, baru ke atas. Baru sampai nomor 3 ya? Iya. Carane dina pertama nomor 1. Nggih, nomor 3. Nomor 3 gitu ya. Artinya apa? Mbak Emma. Karena mau sudah berakhir. Nah, ini sudah meningkat. besok sudah mau berakhir, kenapa tidak sampai nomor 18? Lainnya Pak. Terima kasih Mbak Emma sudah pada posisi ke-3. Artinya tidak tiarap ya. Sudah 3, nanti sampai 7 jatuh, ini sampai nomor 5. Oke, angga. Suaranya mana? Keluarkan suaramu. Perkenalkan, nama saya Purnima dari SD Negeri 1 Tetel, Kecamatan Tiga. Betul, nggih. Ibu Listoyo, Pak. Ibu Listoyo. Ibu Listoyo. Iya, iya. Oke, salah tuh Bapak nggih. Ya. Sudah sampai nomor berapa Ibu Purnima? Nomor 3. Loh, baik. Kenapa di nomor 3? Masih bingung. Masih bingung. Masih bingung ya? Oke, terima kasih Ibu Purnima telah mengundurkan diri dari SD Negeri 1 Tetel Kecamatan Pengajian. Yoni Palupi dari SD Negeri 2 Bandingan Pak di Jombang. Di nomor berapa kan posisi saya sekarang di tengah rangkaian pelatihan ini sama dengan ibu-ibu yang lain, nomor 3 Pak. Kenapa nomor 3 saja ini? Kebetulan saya guru baru, masih banyak belajar. Yang sepuh-sepuh saja nomor 3 misalnya. Dia sombong ya, Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Palupi. Aku Surati dari SD Negeri 2 Bandingan. Kalau sesuai usia Pak, saya sudah di nomor 21. Tapi kalau menurut ilmu saya nomor 3. Baru nomor 3. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengikuti kegiatan diklat pada hari ini sampai dengan besok dengan tepuk semangat. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Yuni Adunisi. Ini kerja saya di SD Negeri 1 Salon, Kecamatan Arumjan. Untuk profil
dan saya pengetahuan saya bertambah ketika saya mengikuti diklat ini. Mungkin nanti akan bertambah lagi kalau saya melaksanakan untuk kelas 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Ibu Kiki dari SD Negeri 1 Serang. Ya, nanti nomor 1. Benar atau salah? Pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan membuat karya seperti poster, maket, video, dan sebagainya. Gampang kan ya? Program intrakurikuler sama persis dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aja turun-turunan ya. Itu lebih yang optimal antar berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua dan dinas pendidikan setempat. Kegiatan proyek sama persis dengan proyek pada P5. Salah. Siapa sih jawab Jom? Salah. Wih, hebat. Ya, berarti benar semua nomor 2 ya. Ya, prinsip pembelajarannya adalah sama memang ya, namun bentuk pengembangannya berbeda. Mana kalian kerja? Nah, belakang jawab nomor 3 apa? Benar. Ya, betul. Yang jawab B. Iya, bagus. Berarti oke. Sekarang nomor berkreasi. Jawabannya salah. Ini sudah KPM ya. Ya, salah. Karena wadah untuk mencapai profil pelajar Pancasila juga dilakukan di program lain. Ya. Di program ekstra pun juga. Mau milih, monggo milih sinten? Milih ibu-ibu atau milih nona? Milih ibu Wiwi. Orang milih kae. Jangan, Pak. Belum bisa. Ayo ibu Wiwi maju. Iya. Ibu Wiwi dari kecamatan mana? Kejabong. Pak Imam dari kecamatan mana? Pengadegan. Kejabong Pengadegan tangga desa ini sudah kenal satu sama lain ya. Sudah, alhamdulillah, maka dipilih oleh Pak Imam. Dan ternyata teman-teman. Baik. Baik. Bapak Ibu, kepingin suara merdunya Pak Imam ya? Iya. Sudah menikah Pak Imam ya? Sudah. Tapi ada cerita sebelum menikah. Ada cerita sebelum menikah. Tolong nanti mic-nya bisa gantian ya. Kita agak bermesraan sedikit. Monggo. Ya, saya tidak pakai mic, tidak apa-apa ya. Ini ada percakapan antara pasangan yang sebelum menikah. Nah, inilah.
ini yang akan mengucapkan adalah Mama terlebih dahulu. Oh, bukan apa? Berarti Papi ya. Papi. Ayo Papi. Enggak. Inilah saat-saat yang kuharapkan. Terus Apa kamu rela kalau aku pergi? Tentu tidak. Jangan pikiran seperti itu. Apa kamu mencintaiku? mesra sekali. Tentu selamanya akan tetap begitu. Terus, Ma. Apa kamu pernah selingkuh? Tidak. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Oh ya? Ya. Maukah kamu mencium? Membaca loh. Iya. Sayangku. Ternyata setelah 10 tahun menikah ada percakapan yang berbeda lagi mungkin. Tambah mesra. Ayo kita perhatikan percakapan antara Mama dan Papa setelah 10 tahun. Kalau dijawab, dibaca dulu dari bawah. Mama dulu. Sayangku. Ya. Maukah kamu menciumku? Tidak. Aku tidak akan melakukan hal itu. Kamu pernah selingkuh? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apa kamu mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Apakah kamu rela kalau aku pergi? Inilah saat-saat yang kuharapkan. Terima kasih, ini hanya sekedar percakapan saja yang kita harapkan tidak selamanya seperti itu ya. Berarti yang inti ada, yang pilihannya juga ada. Program intrakurikulernya bagaimana, P5-nya juga bagaimana. Ini yang akan kita bahas dalam Bisa lihat, pikir, tanya, kotak-kotak juga. Kemudian ada beberapa gambar dan sekeliling kita. Aku pikir aku sedang berpikir. Diapakan nih? Terus aku tanya berapa menit lagi nih Pak? berapa menit lagi? Mewakili semuanya. Ini sedang mengungkapkan perasaan kita, hati kita, begitu ya. Boleh aku lihat Ibu lihat di gitu. Saya lihat gambar dan jawab. Saya lihat gambar. Oke, siap. Garuda. Itu lukisan. Ternyata itu poster Pak. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri. Ternyata ngantuk Pak. Terima kasih.
berarti tidak ada yang salah alamat tadi. Mas siapa ini? Lanang. Mas Lanang, lihat Ibu Utami. Aku pikir istri saya. Ternyata itu orang. Ternyata istri orang. Gini. Baik Bapak Ibu, contoh jadwal periode. Biasa nggih. Jam 6.30 tekan jam 6.45 upacara sebangun dina Senin. Selalu. Membagi 4 sampai 8 blok periode kelas setiap 2 hari sehingga murid dapat mengambil 3 atau 4 pelajaran dalam sehari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Singkat saja Pak. Menurut saya kualitas pendidikan dari diri kita sendiri. Nyun sewu nggih. Dilihat dari keadaan guru yang ada di Kalikuda maupun lain, biasanya ini kan hubungannya dengan merdeka kurikulum merdeka. Nah, kemarin kan ada pelatihan mandiri yang di PLN. Ya, seandainya di Sewu yang sepuh-sepuh itu mau belajar ini yang namanya belajar mandiri kan belajar sendiri Pak. Ya, kalau seandainya Sewu yang sepuh-sepuh itu mau belajar mandiri itu insya Allah bisa. Tapi kenyataannya mereka yang sudah sepuh itu berikutnya mempercayakan kepada yang muda. Ya, contohnya kemarin kan ditekankan oleh Pak Kadin supaya mengerjakan ini PMN. Nah, sampai kemarin pada tingkatan Kabupaten Purbalingga sudah berada di urutan ke-9 kalau nggak salah. Nah, sekarang turun lagi menjadi ke urutan 21. Nah, kalau seandainya kualitas guru itu maksudnya ayo loh sinau begitu. Insya Allah ini bisa dipelajari karena menurut saya itu mudah untuk pelatihan seperti itu ya, karena itu manfaatnya juga banyak sekali. Di pelatihan mandiri itu kita bisa menggunakan drive dan lain sebagainya. Kemudian di Google itu sendiri kan layanannya banyak sekali, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas belajar dari anak-anak didik kita. Ya. Terima kasih. Jadi menurut Mas Ugi ada pada diri guru itu sendiri. Iya begitu Bapak Ibu ya. Dan semua dirasakan begitu ya. Ya, ini baru yang pertama ya. Berarti kita harus tingkatkan kualitas diri guru itu sendiri. Nah, kalau kualitas guru itu tidak bisa ditingkatkan, berarti pendidikan pun juga akan sulit untuk meningkat secara signifikan, bahkan stagnan aja. Oke, terima kasih. Satu bangunan yang bagus sekali, tapi masih banyak lagi barangkali alasan-alasan yang lainnya. Coba untuk bisa diungkapkan pada forum ini. Menurut saya, mungkin dari sarprasnya, sarana dan prasarananya yang di sekolah itu mungkin kurang. Dan tadi ada jawaban dari Pak Guru, yaitu kualitas guru kurang, maka dari itu prestasi siswa juga mungkin kurang. Ya, terima kasih. Ada tambahan satu lagi, mengapa pendidikan belum meningkat secara signifikan? Satu di antaranya lagi adalah sarana prasarana masih kurang didukung, ya, kurang mendukung. Oke. Kita lihat saja sarana prasarana di SD Negeri 3
3 binangun misalnya, ya. Ibu Adi masih binangun 3? Oh, sudah binangun 1. Binangun 3 ada enggak? Terima kasih Bapak Ibu, ada tambahan bagus sekali. Peran serta masyarakat kurang apa sangat? Kurang mendukung. Begitu? Diakui oleh sekolah-sekolah yang lain? Ya. Oke. Berarti tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan apa Bapak Ibu? Daya tarik anak atau siswa untuk mengikuti pelajaran, Pak. Solusinya ya Pak, solusinya pendidik membuatkan materi yang menarik. Terus pendidik menggunakan alat peraga yang menarik. Terus pendidik juga menggunakan media elektronik yang canggih dalam pembelajaran. Terus solusi terpilih, pendidik menggunakan laptop dan proyektor atau media elektronik agar siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Terkait dengan belajar sudah sangat kompleks dan bisa dirasakan oleh semua guru. Ya. Nah, ada masalah semacam itu. Nah, sebenarnya kita harus bisa mencari akar permasalahan. Akar permasalahan itu berarti sebab-sebab ini. Oh, sebabnya apa sih bocah belajar kok masalah belajarnya kurang apa lebih atau bagaimana tadi? Oh, masalah daya tariknya, antusias anak untuk belajar rendah gitu ya. Antusias belajar anak rendah, salah satu penyebabnya adalah guru boleh mulang orang menarik. Di boleh orang menarik mergani alat peraga ini kurang, orang nganggo alat peraga ngulang misalnya ya. Kemudian strategi pembelajarannya juga monoton gitu ya. Kemudian sumber belajarnya seperti hanya LCD-nya tidak dipakai, laptopnya tidak dimanfaatkan kan gitu ya. Ya. Nah, ini akar permasalahan. Kemudian akar permasalahan ini akan dijawab dengan alternatif solusi. Apa alternatif solusinya? Supaya pembelajaran itu menarik, berarti medianya dicukupi, ya, alat peraganya dilengkapi kan gitu ya. Kemudian IT-nya dimaksimalkan gitu ya. Nah, solusi terpilihnya apa tadi? Nah, Bapak dan Ibu guru mengajar dengan menggunakan IT yang canggih misalnya, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi anak-anak sekolah. Terima kasih. Ini sebenarnya apa sih ya? Saya ingin menggali bagaimana panjenengan bisa menemukan masalah, mencari solusi dan memilihnya. Itu ini sudah biasa dilaksanakan di sekolah-sekolah panjenengan, tapi kalau mau diungkapkan sepertinya sulit sekali ya. Ada masalah di sekolah, masalahnya apa? Nah, terus apa penyebabnya atau akar masalahnya? Kemudian bisa dicari alternatif. Baik, ya. Ibu nanti di rumah bisa mencoba ya, praktek. Ini taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Yang pertama, di mangkok yang pertama masukkan water. Di mangkok yang kedua masukkan telur. Di mangkok yang ketiga
masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Berarti bubuk ya? Kopi lah. Bisa praktek nanti ya? Oke, prakteknya seperti itu. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Ya kan? Didihkan berarti tahu ya? Diumbuknya sejauh 15 menit antara wortel, telur karo kopi. Bapak sudah bisa membayangkan wortel kalau masuk dalam kondisi keras sekarang menjadi lunak, betul tidak? Telur masuk dalam kondisi lembut, lembut kan ya? Sekarang menjadi keras. Bubuk kopi bubuk kopinya hilang, tetapi airnya menjadi berwarna hitam, berwarna kopi, dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Oke. Sekarang pikirkan tentang kehidupan Bapak Ibu. Begitu ya? Hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu menyenangkan, dan kadang-kadang hidup sangat keras. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras tapi mendapat hasil sangat sedikit. Ada? Kerja keras, hasilnya seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Nah, sekarang kita pikirkan lagi tentang ketiga mangkok kita. Air yang mendidih, ini ibarat persoalan kehidupan. Betul ya Bu ya? Betul. Kita seperti wortel. Mau nggak kita seperti wortel? Kita masuk dengan keras dan kuat, tapi kita keluar dengan lunak dan lemah. Aja kayak Pak Ahmad. Pak Ahmad kayak wortel. Pak Imam kayak wortel. Ya. Jadi masuk dalam kondisi keras dan kuat, tapi ketika keluar menjadi lunak dan lemah. Mikirnya wortel dong. Kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, dan kita menyerah. Tidak ada lagi semangat berjuang. Maka dari itu jangan seperti wortel. Aja kayak wortel. Biasanya sih kayak wortel siapa?
seperti telur Bapak Ibu. Kita mulai dengan hati lembut dan peka. Ya, lembut dan peka. Pintar ngerayu. Ya. Kita berpikir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Apa betul? Endok anggar wis digodhog mesti jadi antos. Akhirnya keras dan tanpa perasaan. Akhirnya kita membenci orang lain. Dan kita juga benci pada diri sendiri. Hati kita membeku. Tidak ada lagi kehangatan. Yang tinggal hanya kepahitan. Maka dari itu, jangan seperti telur. Kita seperti biji kopi. Kopi Bapak Ibu, air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Tapi bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah menjadi bubuk kopi. Kita cium, kita rasakan, kita minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Apabila dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Untuk sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Persoalan dan kesukaran menjadi kita, memberi kita kesempatan menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih tangguh. Nah, kita menjadi apa Bapak Ibu? Mau seperti wortel, telur, biji kopi? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya kita agak terlambat nih. Memang terlambat. Seneng ya Bu, harusnya nanti aja gitu ya. Enggak apa. Balik lagi aja Pak Yu. Pulang. Oh iya. Apa langsung pulang aja Bu? Oke. Sesuaikan juga sama paduannya. Bapak Ibu jangan lupa kalau misalkan pilih aksi nyata ini nih. Baca rinciannya ini nih. Baca rincian. Ini harus dilihat dulu.
sebagai komponen penyangga dari platform sumber daya sekolah. Saat ini SDS, apa itu SDS? Sumber daya sekolah. Penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Terima kasih Bu Lena. Dari SD mana? Pengadegan. Nomor teleponnya berapa? 908 Pak. Terima kasih Ibu ya, nanti saya catat di sana ya. Ya. Kalau menyebutkan nomor telepon pakai bilangan apa bukan? Pakai. Oke, berarti kalau kosong Nol. nol ya. Harusnya nol ya. Oke. 50 kelas. Insya Allah matematikanya mengkombinasinya 1 sampai. Sebab kalau kita Bu Indah sudah sesuai melakukan penilaian, begitu ya. Tadi saya katakan Bu Yuli ya, sekarang Bu Yuni, Ibu Yuni sudah sesuai juga. Terima kasih ya. Kali Gondang, oke. Bagaimana selama ini melaporkan hasil belajar siswa? Untuk selama ini, untuk melaporkan hasil belajar siswa itu dari ketika pengambilan raport kepada wali siswa. Nah itu pasti dipanggil satu-satu, kemudian dijelaskan bahwa selama ini anak tersebut, misalnya anak dari wali murid tersebut itu bagaimana dari sikapnya, terus dari perkembangan setiap belajarnya. Nah itu nanti dijelaskan secara rinci, kemudian diperlihatkan hasil rapor. Begitu. Terima kasih Ibu Sela Negara. Oke. Ibu Sela apa? Ibu Dini. Ini ada Dini, di sini juga ada Dini. Dina. Nah yang Dini yang mana? Nah ada Dini juga Pak. Iya. Ibu Dini. Dini pojok. Yang pakai oh yang Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selama ini saya melaporkan hasil belajar siswa dengan beberapa kali mungkin komunikasi kita biasanya bisa lewat WA atau ketika wali siswa mengantar putrane atau ketika biasanya kalau yang paling sering itu pada saat penerimaan rapor mungkin seperti itu. Tapi untuk beberapa anak yang mungkin ada sedikit masalah sebelum pembagian rapor atau di pertengahan semester pasti ada komunikasi lebih seperti itu. Terima kasih Ibu Riandini dari SD Negeri 2 Telahap Lor. SD Negeri 2 Telahap Lor. Bapak Ibu tidak harus diisi semuanya Bapak Ibu. Proyeknya ada apa tidak? Oh, tidak ada berarti tidak perlu diisi. Ya. Performanya ada, oh, berarti bisa dimasukkan. Pengetahuannya ada, oh berarti bisa dimasukkan. Ibu Bapak, nilai rata, oh ini ada 40, ini 8 kurikulum merdeka. Bapak Ibu, selama 4 hari ini saya menyampaikan materi, sudah barang tentu banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Ini sudah banyak sekali kekurangan-kekurangannya, maka dengan rendah hati saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut. Saya semata-mata menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Bapak, mengapunten sebelumnya saya mewakili, tapi saya yang tuir sendiri Pak. Jadi saya tidak mewakili anak-anak saya semua ini, karena saya mewakili sebagai Nini, karena saya merasa tuir sendiri. Tetapi untuk urusan kepada mendidik,
No, salah betul. Alhamdulillah Bapak Ibu kita telah berkumpul bersama. Ini bukan karena kebetulan, bukan karena surat tugas. Lupakan itu, ini benar-benar pilihan Allah. Yakin enggak? Yakin. Yakin. Segala sesuatu yang ngatur di dunia dan di akhirat itu hanya satu, Allah. Ya enggak Pak? Kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar menerima SK, ada SPJ-nya, karena saya tidak ada SPD-nya Pak. SD saya sudah tahu sendiri Pak. Jadi saya datang sendiri ke sini karena benar-benar kepengen ilmu, gitu Pak. Jadi tidak ada apa-apanya saya di sini. Semuanya saya bawa sendiri, sambut sendiri, gitu kan ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada muda-muda. Heo, semangat. Jangan mau kalah dengan yang melek-melek ini. Ya. 2 tahun lagi saya pensiun. Tapi saya tidak mau menyerah. Maju terus, pantang mundur. Bergerak terus. Dan nanti anak didik kita nantinya. Anak didik kita terima kasih sekali atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan oleh Bapak dan tim dari dinas. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dan diri kita semuanya yang saya motivasi ini bukan untuk memotivasi panjenengan yang pintar-pintar, tapi pintar tanpa etika, tanpa estetika, tanpa sopan santun. Zero. Kenapa? Karena kita kurang sopan santun. Jadi kita terapkan selalu sopan santun Bapak Ibu. Itu yang lebih mulia. Matur nuwun semangat sekali rekan kita telah mewakili panjenengan semuanya untuk melaksanakan kegiatan IKM pada hari ini. Semoga bisa ditindaklanjuti. Tidak berhenti sampai di sini, tapi benar-benar kita harus belajar dan belajar terus sehingga nanti benar-benar akan tercipta anak-anak didik kita yang berpancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3.